Oke, terima kasih Bang Al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi. Eh, Terima kasih rekan-rekan semua, rekan-rekan pembicara, ada Bang Ari, ada Bang Didi, ada Kak Astri. Ya hari ini mudah-mudahan nggak terlalu pagi karena banyak yang protes nih jam 10 pagi kayaknya masih pagi banget gitu. Ada beberapa ibu-ibu ngerasa masih di pasar jam 10 belum pulang gitu kan. Ya, tapi alhamdulillah mudah-mudahan nggak mengurangi semangat kita untuk saling berbagi. Insya Allah acara ini kita akan tutup nanti sekitar jam 12 paling maksimal seperti kemarin sekitar setengah satu tergantung daripada animo rekan-rekan semua. Mungkin ada dua hal yang saya ingin garis bawahi. Kita sepakat bahwa di KPJ ini sangat heterogen. Banyak sekali orang-orang hebat yang ada di Kapija, baik yang duduk di pemerintahan, baik yang di swasta, baik juga yang mungkin di pendidikan dan segala macam. Ambillah, saya pikir hal-hal yang positif yang bisa kita lakukan. Hari ini saya pikir spesifik bicara masalah pemberdayaan UKM. Saya pikir ini topik yang sangat menarik, karena saya yakin suatu saat sebagian besar dari kita akan pensiun gitu kan. Apalagi ada beberapa yang mungkin yang sudah pensiun gitu kan. Salah satu yang bisa dilakukan adalah bagaimana kita juga memiliki kegiatan-kegiatan UKM ini untuk sebagai ya katakanlah pengisi waktu kita, tapi juga bisa memberikan benefit secara finansial yang jika ditekunin akan memberikan yang luar biasa. Satu hal itu yang saya lakukan. Terus kedua, saya ingin menghimbau kepada teman-teman semua, baik di pengurus maupun di non-pengurus, per hari ini tuh kita sudah 8 kegiatan yang kita sudah lakukan. Saya harap teman-teman yang lain bisa berpartisipasi gitu, karena ini acara kalau tidak kita yang meramaikan siapa lagi gitu. Ini acara dari kita dan untuk kita juga gitu kan. Karena yang saya perhatikan selama ini yang nongol orangnya 4L, lo lagi gitu kan, gitu. Artinya ya terbatas ke orang-orang itu saja gitu. Jadi saya pikir teman-teman yang lain saya himbau maupun yang di pengurus maupun yang di member Nakasone 1, Nakasone 2, silakanlah manfaatkan ini sebagai sarana untuk saling berkenalan, silaturahmi, sekaligus juga berbagi ilmu satu dengan yang lain. Terakhir mungkin dari saya minta kita fokus kepada topik yang ada. Hari ini kita bicara pemberdayaan UKM ya, kita fokus ke pemberdayaan UKM. Jadi tolong hindari hal-hal yang sensitif isu yang nggak perlu dibahas dalam forum ini, gitu. Karena menghindari hal-hal yang topiknya menjadi melebar. Gitu. Dan saya harap moderator bisa mengatur alur ini sedemikian rupa sehingga acara ini sesuai dengan topik yang kita harapkan bisa memberikan manfaat kepada anggota. Lebih kurangnya saya mohon maaf, saya serahkan ke moderator untuk bisa dilanjutkan kepada pembicara untuk mulai acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Haka dan Bang Afdal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat teman-teman semua. Sehat ya teman-teman ya? Insya Allah. Ya, insya Allah sehat. Iya. Teman-teman, hari ini kita bertemu untuk membahas serangkaian program yang sudah ditetapkan oleh Kapija. Hari ini adalah temanya tentang pemberdayaan UKM dan peluang ekspor pasca pandemik COVID-19. Sebelum saya memulai, saya ingin sedikit bercerita kenapa mungkin latar belakang masalah ini diangkat. Seperti teman-teman tahu bahwa dengan pandemik COVID-19 ini semua negara berpengaruh ekonominya. Begitu pula dengan Indonesia. Data yang saya terima dari Kemenkes, orang yang terkena COVID di Indonesia sampai seminggu lalu itu ada 10.118 yang terkena positif COVID. Di antara 10.118 itu ada 792 yang sudah meninggal dunia. Dan 1.522 sudah dipulangkan. Artinya mereka sudah boleh pulang di rumah. Kemudian, seperti yang kita ketahui bahwa ada 3 sektor yang paling berpengaruh di dalam imbas daripada dampak COVID ini, yaitu yang paling utama yaitu pariwisata dan UMKM itu sendiri. Dan UMKM ini seperti yang kita data lihat, tahun 2018 data UMKM di Indonesia itu ada sekitar 64 jutaan. Sekarang menurut data Kemenkop ada sekitar 37.000 UMKM yang terkena dampak daripada corona ini.
Jadi kalau kita bisa lihat, memang ini suatu bisa dikatakan sebagai ancaman, tapi di lain pihak UMKM juga bisa menjadikan peluang, ya. Dan saya juga yakin nanti kita ada solusi. Pemerintah juga memberikan stimulus sebesar 2 triliun dan nah pertanyaannya nanti kita akan lihat seberapa optimalkah stimulus yang diberikan oleh pemerintah terhadap pemberdayaan UKM dan peluang ekspor. Beruntung hari ini kita didatangi oleh Pak Ari Satria. Selamat datang Pak Ari Satria. Selamat datang. Terima Begitu kasih. juga dengan Bapak Didi dan juga Ibu Asri. Ya, beliau-beliau ini nanti akan memberikan ilmu atau pencerahan kepada kita semua terkait materi yang kita akan bahas. Ya. Nah, sebelum dimulai, maka saya ingin memperkenalkan dulu satu-satu finalis kita pada hari ini. Adalah pembicara utama adalah Pak Ari Satria SEMSI. Seperti yang kita ketahui, Pak Ari Satria ini sudah malang melintang di Kementerian Perdagangan. Saya baca di profilnya sudah 26 tahun beliau bergabung dengan Kemendak. Semua jabatan posisi penting di Kemendak sepertinya beliau pernah rasakan. Saya lihat di sini beliau pernah menjadi ketua ITC Indonesia yang berkedudukan di Busan tahun 2000-an. Terus beliau juga pernah menjadi atase perdagangan RI di Korea Selatan ya Pak Arya. Ya, betul Mas Yonet. Ya, di samping itu juga ada beberapa jabatan direktur di kementerian dan sekarang ada di Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional. Ya, mungkin nanti Pak Ari bisa memberikan pengalaman-pengalamannya dan memberikan tips-tips khusus ataupun kebijakan-kebijakan yang pemerintah ambil dalam rangka memberdayakan UMKM di Indonesia. Mungkin itu pertama. Yang kedua, kita akan nanti dapat juga pembicara yang kita sudah kenal semua dengan Pak Didi Diarsa. Pak Didi, selamat pagi Pak Didi. Ya, Pak Didi Diarsa ini pernah menjadi ketua KDKI ya Pak Didi ya. Di samping itu Pak Didi juga mempunyai banyak pengalaman organisasi dan juga adalah orang yang aktif di bidang pemberdayaan ekonomi kreatif. Nanti mungkin Pak Didi akan menjelaskan sedikit banyak materi tentang terobosan-terobosan ekonomi kreatif apa yang mungkin akan bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Terakhir, pembicara terakhir mungkin sedikit saya perkenalkan adalah Mbak Asri Pamungkas. Mbak Asri Pamungkas ini adalah seorang pelaku UMKM, kemudian beliau berdomisili di Kabupaten Purworejo, dan nanti kita juga akan melihat tips-tipsnya bagaimana dalam keadaan sulit beliau bisa mengembangkan UMKM dengan jalan dengan baik di tempatnya. Baik teman-teman, untuk tidak membuang-buang waktu, saya beri kesempatan pertama sekali untuk Pak Ari Satria SEMSI memberikan presentasi makalah. Mohon maaf Pak Ari, mungkin waktunya kita bisa kasih sampai 30 menit. Oke. Ya, waktu dan persilakan kami tepat dan kami persilakan. Oke, makasih Mas Yonet. Selamat pagi Bang Hari Kaligis dan teman-teman semua. Mohon maaf tadi saya agak terlambat. Topik kita sebenarnya saya akan fokus pada kebijakan UKM itu sendiri. Satu adalah kita tahu ini karena terkait dengan COVID, resesi atau perlambatan ekonomi kita tahun 2020 ini, kalau kita bandingkan dengan dengan tahun 98 itu agak sedikit berbeda. Kita ingat tahun 98 itu sempat dikatakan bahwa saat itu krisis ekonomi kita banyak ditopang oleh UMKM sebagai penggerak ekonomi kita. Tapi untuk 2020 ini justru sepertinya UMKM ini yang banyak terkena. Begitu. Jadi kalau dulu dengan melemahnya dolar menjadi berkali-kali lipat, itu justru usaha-usaha besar yang terkena dampaknya. Karena waktu dulu yang namanya UMKM kan nggak urusan dengan dolar lah kasarnya seperti itu. Tapi sekarang ini dengan COVID ini, dengan semua orang dirumahkan, dengan social distancing, pergerakan dibatasi, PSBB dan sebagainya, justru UMKM ini yang banyak terkena dampaknya. Jadi
agak sedikit berbeda kondisi 98 dengan kondisi 2020 ini. Gitu. Saya bisa langsung ke slide, tolong dong. Bisa sharing slide ya? Bisa, Pak. Masuk kan? Pak Santani bisa diperlihat. Nah, sambil menunggu slide-nya, pemerintah terus terang sadar banget dengan keadaan seperti ini. Oleh karena itu, kita juga sangat memikirkan pemberdayaan UKM tersebut, karena memang UKM yang paling banyak terkena. Kalau diingat, tanggal 29 April yang lalu, Pak Jokowi juga sudah menyampaikan 5 strategi pemberdayaan UKM di tengah COVID, tapi memang lebih banyak dari sisi pembiayaan. Slide-nya nggak kelihatan ya? Lalu? Oke, nggak apa-apa. 5 itu adalah pelaku UMKM yang masuk kategori miskin dan rentan, itu harus menjadi prioritas penerima bansos. Lalu kedua adalah insentif perpajakan bagi para pelaku UMKM yang karena di sini kriterianya adalah omsetnya di bawah 4,8 miliar per tahun, akan diberi insentif perpajakan. Lalu restrukturisasi dan relaksasi dari kredit bagi UMKM dari berbagai program yang ada. Lalu perluasan pembiayaan bagi UKM berupa stimulus bantuan modal kerja darurat, dan bagaimana menciptakan ekosistem atau mengintegrasikan semua program yang ada di kementerian lembaga terkait untuk bisa membuat UKM ini recovery. Nah, itu dari skala nasional. Presiden juga menyampaikan bahwa tiap-tiap kementerian dan lembaga, baik itu saya tadi Pak Mas Jonet sampaikan tentang Kementerian Koperasi dan UKM, kami di Kementerian Perdagangan dan kementerian-kementerian lainnya, termasuk Pemda, itu diminta perhatian khusus untuk pemberdayaan dan pemulihan ekonomi UKM tersebut. Nah, sekarang masalahnya bagi para UKM tersebut, mereka aware nggak dengan skema-skema ini, begitu ya. Jadi sebenarnya tantangan buat teman-teman UKM sendiri untuk bisa mencari tahu apa sih program-program pemerintah yang tersedia untuk bisa membantu atau sedikit dalam tanda kutip menyelamatkan usaha-usaha mereka. Begitu. Itu yang dari pemerintah. Lalu kita tahu bahwa tahun 2017 lalu kita tahu bahwa UMKM ini tadi Mas Jonet sampaikan ada berapa puluh ribu pelaku usaha, tapi dari sisi penyerapan tenaga kerja sebenarnya 97% penyerapan tenaga kerja kita itu adalah di UKM. Ya. Ya kan Bu ya? Oke. Terus kita tahu juga bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kita tahu kemarin sudah dirilis bahwa pertumbuhan ekonomi kita kuartal triwulan pertama tahun 2020 ini hanya di bawah 3%, 2,97%. Nah, sementara sebenarnya kalau misalnya UMKM ini bisa berperan, 10% aja dari seluruh UMKM ini bisa mengalami kenaikan kelas. Naik kelas itu maksudnya dari yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar. Sebenarnya kita itu masih bisa bertahan di 5-7%-an. Tapi untuk bisa naik boro-boro naik kelas gitu ya, untuk saat seperti ini untuk bisa bertahan pun tampaknya mungkin agak sulit. Gitu. Lalu strateginya tentunya kita akan bantu dari sisi keuangan, lalu pengembangan kapasitasnya, karena kita kementerian itu banyak sebenarnya kalau teman-teman nanti UKM Pak Mas Didi atau Mas siapa Ibu yang dari Purworejo siapa jenengnya? Pak Asri. Oh, Bu Asri. Ya. Nah, tentu akan bisa bercerita bahwa sebenarnya kementerian, lembaga atau instansi yang membantu UKM ini banyak banget gitu ya, dari mulai Pemda maupun pemerintah pusat begitu. Ada Kementerian Koperasi dan UKM, ada Kementerian Perindustrian, kalau di pusat kami di Kementerian Perdagangan, lalu kalau di daerah-daerah juga Pemda juga ada beberapa dinas yang membantu UKM. Jadi sebenarnya lalu juga ada program kemitraan CSR yang biasa juga dari pihak swasta yang untuk bisa membantu para UKM. Nah, ini sebenarnya teman-teman ini salah satu kuncinya adalah untuk bisa bertahan bagaimana bisa mendapatkan semua informasi yang ada tentang program-program yang ada baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak swasta. Pemerintah itu bisa pemerintah daerah maupun pemerintah pusat begitu. Lalu yang mesti kita dari juga dalam
masa COVID dan pasca COVID nanti adalah peran dari e-commerce. Ini yang tadinya UMKM tadinya tidak melek dengan e-commerce, mau tidak mau atau suka tidak suka harus mulai terjun dalam bidang online ini, begitu ya. Karena sekarang konsumen sudah karena keterbatasan mereka di rumah akan membelanjakan segala sesuatu, mulai dari produk pertanian, sayur-sayuran sampai kebutuhan-kebutuhan mereka sehari-hari ini melalui e-commerce. Jadi kalau misalnya ada UKM-UKM tidak bergabung dalam digitalisasi atau e-commerce ini, tentunya akan sulit untuk bisa bertahan, karena kedepannya walaupun nanti COVID itu setelah selesai gaya hidup lifestyle untuk membeli segala sesuatunya menjadi online ini menjadi sangat krusial buat diketahui oleh teman-teman. Sebelum COVID kemarin, sebenarnya kalau misalnya kita ada data tentang e-commerce di Indonesia, karena saya masuk di e-commerce, sebenarnya Indonesia ini masih di bawah pemberdayaan digitalisasinya, masih di bawah Malaysia, masih di bawah kita nggak usah ngomongin Cina atau India lah, karena mereka sudah begitu advance begitu. Dan kita juga masih khusus untuk ekspor, memanfaatkan e-commerce untuk ekspor, karena kita terkait dengan ekspor, kita itu masih di bawah Vietnam, masih di bawah Filipina, masih di bawah Malaysia, sedih banget nggak sih dengan lihatnya, dan beberapa negara lainnya. Jadi kita itu perdagangan kita melalui e-commerce itu di tahun 2017 yang lalu ada sekitar 8,7 miliar US dollar. Nah, dari 8,7 miliar US dollar itu hanya 1,9 yang terkait dengan ekspor. Nah, yang lainnya masih untuk di dalam negeri begitu. Jadi mungkin ya teman-teman mungkin waktu sebelum COVID masih sudah mulai terbiasa belanja di Lazada, Shopee segala macam, tapi belum berpikir untuk ekspor gitu. Jadi sementara saya ambil contoh Malaysia misalnya. Malaysia itu digitalisasi perdagangan mereka sebenarnya secara keseluruhan di bawah Indonesia, yaitu 5,8 miliar US dollar. Tapi dari 5,8 miliar US dollar itu hampir 75%-nya itu adalah untuk ekspor. Begitu. Jadi itu yang menjadikan kita agak tertinggal dari sisi e-commerce untuk ekspor begitu. Nah, sementara pengguna internet di Indonesia sebelum COVID ini, pengguna internet kita itu dari sekitar 270-an penduduk Indonesia, tahun 2019 yang lalu itu ada 100 internet. Nah, dan kita prediksi tahun 2023 atau 3 atau 4 tahun ke depan, itu sudah 150 juta penduduk Indonesia yang akan menggunakan internet. Jadi, teman-teman UKM harus aware bahwa market size atau konsumen yang menggunakan internet ini akan sangat besar dan harus bisa dimanfaatkan. Begitu. Walaupun secara ranking dari kita sebutnya kesiapan e-commerce di Indonesia ini, kita itu masih urutan dari beberapa ratus negara di dunia ini, kita itu masih urutan ke 101. Bandingkan dengan Korea yang urutan ke-5, atau misalnya Jepang urutan ke-8, New Zealand urutan ke-10, Australia urutan ke-14, dan Hong Kong sendiri misalnya negara kecil itu urutan ke-16. Ini saya sudah di slide nomor 6 ya. Slide nomor 6. Oke. Nah, jadi ini tentang fakta e-commerce di Indonesia, dan kita tahu bahwa 75 hampir 76% pengguna e-commerce tahun 2018 yang lalu, ini sebelum ya COVID nih ya, itu masih berada di Pulau Jawa, dan yang lainnya di berbagai. Tapi saya yakin dengan COVID ini peningkatan pengguna online atau e-commerce di daerah-daerah lain, mau nggak mau juga nanti akan meningkat. Jadi mungkin ini yang mesti dilakukan. Nah, kami sendiri Kementerian Perdagangan ini sebenarnya ada beberapa platform e-commerce, ada di Tokopedia, Bukalapak, Weebly dan sebagainya. Sebelum COVID ini sebenarnya kita sudah melakukan penandatanganan MOU dengan Bukalapak
untuk kegiatan ekspor, khususnya ke 5 negara yang banyak diaspora Indonesianya. Karena mungkin kalau di negara-negara yang banyak diaspora Indonesianya, kebutuhan produk-produk yang rasa kangen untuk produk-produk UKM, misalnya makanan dan minuman sebagainya, mungkin akan lebih terbuka. Seperti Singapura, Malaysia, Taiwan, Hong Kong, satu lagi saya lupa negara mana. Nah, itu kita targetnya 1.000 UKM dalam waktu 2 tahun ke depan, itu akan kita fasilitasi melalui Bukalapak ini khusus untuk kegiatan ekspor melalui e-commerce. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa menghubungi saya gitu ya, kalau misalnya mau, tentunya produk-produk yang akan kita promosikan memang harus terkurasi gitu ya, karena memang untuk produk ekspor ini ada beberapa persyaratan tertentu yang tidak bisa diabaikan, terutama misalnya untuk produk makanan dan minuman, itu tentunya ada beberapa sertifikasi karena ini menyangkut ke kesehatan dan kehigienisan, jadi tentunya akan ada beberapa persyaratan. Apalagi dengan COVID ini, kita tahu bahwa awareness atau kesadaran dari para konsumen terhadap kebersihan itu akan menjadi semakin meningkat, gitu ya. Jadi khusus untuk misalnya produk makanan, tidak hanya rasa enaknya saja, tapi pasti konsumen itu akan mulai jeli atau bertanya, ini seberapa bersih sih produk ini dibuat, seberapa bersih sih seberapa higieniskah produk ini terbuat dan sebagainya. Jadi khusus untuk teman-teman UKM itu harus bisa mulai memikirkan hal tersebut begitu. Ya walaupun kita mungkin UKM itu banyak kerja di rumah, tapi mungkin ada satu bagian di rumah tersebut yang memang secara didedikasikan untuk pembuatan produk UKM-nya. Jadi misalnya teman-teman yang bergerak dalam bidang makanan, misalnya kerupuk, for instance, gitu. Jangan dapurnya kerupuk itu disamakan dengan dapur membuat masakan sehari-hari, gitu ya. Jadi harus ada walaupun jadi kita ingin membuat para UKM ini naik kelas menjadi IKM. Kalau teman-teman sempat mendengar IKM itu namanya industri kecil dan menengah. Jadi dari yang usaha rumah menjadi industri, walaupun industrinya rumahan, tapi mungkin bisa berskala industri agar bisa lebih meningkatkan nilai tambahnya. Lalu kalau kami dari Kementerian Perdagangan, khususnya dari Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, slide berikutnya, mohon maaf. Teman-teman UKM kan kadang-kadang mereka sudah punya produk yang bagus. Kalau tadi saya ngomongin tentang makanan, tapi mungkin juga ada dari handicraft atau tekstil dan sebagainya. Pertanyaan mereka kadang-kadang, oke, saya mau ekspor, tapi bagaimana sih cara memulai ekspor? Gitu ya. Paperwork-nya itu seperti apa, dan do and don't-nya itu seperti apa? Kadang-kadang teman-teman UKM ini tidak tahu gitu. Nah, kalau kami di Kementerian Perdagangan punya yang namanya Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia, yang melakukan kegiatan-kegiatan coaching program, lalu pelatihan-pelatihan. Sebelum COVID, tentunya memang kita banyak melakukan pelatihan itu secara offline. Walaupun pelatihan kita itu lebih banyak di daerah daripada di Jakarta. Jadi lebih dari 50% pelatihan kita itu dilakukan dengan berkoordinasi dengan teman-teman Dinas Perdagangan di seluruh provinsi, di mana kita mengirimkan instruktur-instruktur kita ke berbagai provinsi untuk melakukan pelatihan-pelatihan untuk para UKM ini. Nah, cuma saya berpikir tentunya setelah COVID ini, kita mulai berpikir mindset kita juga nanti mungkin akan mulai berubah, bahwa kita akan melakukan berbagai pelatihan secara online pastinya, begitu ya. Jadi teman-teman kalau yang memang berminat bisa tetap berhubungan dengan kami untuk bisa mengetahui perkembangannya. Kita punya kegiatan coaching program di sini. Coaching program itu adalah yang darinya benar-benar tidak melakukan ekspor sampai kita bimbing sampai melakukan ekspor. Jadi itu yang kita lakukan. Lalu kita kalau misalnya teman-teman sudah tahu bagaimana caranya melakukan ekspor melalui pelatihan ini, sudah tahu paperwork-nya, dokumen-dokumen apa yang harus dibutuhkan dan regulasinya. Pertanyaannya selanjutnya, produk saya ini harus dipasarkan kemana? Begitu. Pasti pertanyaan selanjutnya berikut adalah seperti itu. Nah, kita punya Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor. Seperti tadi Mas Jonet sampaikan bahwa saya sebelumnya sempat bertugas menjadi Kepala Indonesia Trade Promotion Center dan juga atas perdagangan di Korea. Nah, kami di Kementerian Perdagangan ini ada 44 perwakilan perdagangan kita di seluruh dunia.
yang salah satu tugasnya itu adalah memberikan informasi pasar dan market intelligence atau market survey terhadap potensi produk-produk Indonesia di negara masing-masing. Jadi kalau teman-teman para UKM ini sudah berpikir ekspor, harus coba fokuskan produknya, misalnya handicraft. Ini handicraft mau saya pasarkan kemana? Misalnya apakah ke Korea, saya bertugas, atau ke Timur Tengah, atau ke Amerika. Karena handicraft yang sama belum tentu bisa laku di semua pasaran, gitu ya. Karena selera pasar masing-masing konsumen ini berbeda, gitu. Atau misalnya UKM yang bergerak dalam bidang furniture, gitu. Misalnya furniture yang diminta orang Jepang tentunya akan berbeda dengan furniture yang diminta orang Arab. Gitu. Jadi informasi-informasi pasar ini juga teman-teman juga nanti bisa dapatkan dari kami. Nanti di akhir slide akan saya sampaikan alamat email dan alamat kontak person untuk bisa mendapatkan informasi-informasi pasar yang dibutuhkan. Nah, setelah kita tahu cara melakukan ekspor, kita tahu informasi pasarnya, pertanyaan selanjutnya, bagaimana produk kita ini bisa di-develop, begitu. Kita tahu bahwa yang Indonesia ini punya kearifan lokal dari Sabang sampai Merauke, yang sebenarnya kalau digali bisa menjadi potensi bagi peningkatan ekspor kita. Namun masalahnya kalau kita tahu bahwa produk-produk handicraft kita kadang-kadang turun-temurun, misalnya membuat keranjang untuk tempat buah atau laundry basket, begitu ya. Dari zaman kakek neneknya membuatnya seperti itu terus, tidak ada perubahan-perubahan, begitu. Jadi sementara pasar di luar negeri itu sudah banyak berubah seleranya, gitu. Oleh karena itu kami punya Direktorat Pengembangan Produk Ekspor, di mana saya saat ini menjadi direkturnya, di mana kita coba membantu teman-teman UKM dari sisi peningkatan desain. Karena dengan desain yang bagus, tentunya walaupun nanti cost-nya itu sama, tapi nilai tambahnya akan bisa berbeda, begitu. Lalu kita juga mengembangkan merek produk dari ekspor kita. Kadang-kadang produk kita lebih banyak bulky yang tidak ada mereknya, begitu ya. Padahal brand ini sebenarnya bisa meningkatkan nilai tambah juga. Lalu juga kita coba mengembangkan selain produk ekspor itu, tapi juga dari sisi produk-produk jasa. Kita tahu juga bahwa ini mungkin tidak terkait dengan, tapi UKM juga sih sebenarnya ya. Tapi UKM yang mungkin lebih skilled, gitu ya. Kalau misalnya kita tahu bahwa teman-teman milenial sekarang ini banyak yang dalam tanda kutip punya kreativitas yang tinggi dalam bidang konten, pembuatan game, arsitektur dan sebagainya, yang coba juga kita kembangkan juga dari sisi ekspor. Jadi ekspor ini tidak hanya dari sisi produk, tapi juga dari sisi jasa juga coba kita lakukan. Nah, kalau kita sudah tahu bagaimana cara melakukan ekspor, sudah tahu bagaimana kondisi pasar di luar negeri, bagaimana sudah tahu bagaimana cara meningkatkan nilai tambahnya, barulah kita melakukan promosi di selanjutnya. Nah, jadi zaman dulu tuh kalau kita ketemu dengan para UKM, pasti UKM tuh nanya sama kita, Pak, bantuin saya buat ikut pameran dong, atau ke luar negeri, atau bagaimana caranya. Nah, tapi kadang-kadang kita bantu, sebenarnya produk mereka belum siap, gitu loh. Jadi kalau mereka pameran di Australia misalnya, ternyata produk mereka tidak sesuai dengan sesuai dengan pasar yang diminta. Oleh karena itu kita ke depannya ingin kegiatan promosi ini tidak hanya sekedar jalan-jalan dalam tanda kutip, tapi by the time mereka mengikuti kegiatan pameran atau kegiatan promosi lainnya, barang yang dibawa itu benar-benar memang barang yang sudah siap, baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Jangan sampai UKM ini begitu mendapat order bingung sendiri, begitu ya, atau mungkin sampai ke sana ternyata barangnya tidak sesuai dengan selera pasar, akhirnya 5 hari di sana tidak terjadi transaksi apa-apa. Nah, dengan zaman digitalisasi sekarang ini, kegiatan promosi pun kita lakukan juga melalui digital promotion. Jadi sudah tidak harus keluar negeri lagi. Tadi dengan berbagai platform yang ada, kita coba melakukan kegiatan-kegiatan promosi melalui online. Jadi mungkin dengan COVID ini cara kita memandang perdagangan ini juga harus bisa berubah dari yang tadinya banyak offline maupun menjadi online. Balik lagi ke tempat saya di pengembangan produk juga, pelatihan-pelatihan yang kita lakukan juga sekarang sudah banyak melakukan secara online dan diseminasi informasi tersebut. Jadi baik sekarang kuncinya adalah bagi para UKM itu untuk bisa mendapatkan informasi yang sebesar-besarnya tentang fasilitas-fasilitas apa yang ada yang dimiliki oleh pemerintah untuk bisa mereka manfaatkan. Selanjutnya adalah saya cuma mungkin untuk promosi di slide 8 ada promosi tentang
tentang tempat saya tentang pengembangan desain tersebut. Di mana kita juga punya satu lembaga yang namanya Indonesia Design Development Center untuk mengembangkan desain-desain dari buat produk-produk UKM, terutama dari sisi handicraft, furniture, maupun kalau makanan, salah satu kelemahan kita adalah desain kemasan. Kita tahu makanan Indonesia, kuliner Indonesia ini banyak yang enak gitu ya, nggak kalah itunya. Tapi kita dibanding kalau kita masuk pasar ekspor, kita kalah dalam sisi kemasan karena begitu banyak UKM kita yang hanya masukin kerupuknya dalam satu cuman plastik yang transparan, dikasih label dan that's it gitu. Bandingkan misalnya dengan kuliner-kuliner yang ada, kalau misalnya teman-teman, nah kan orang teman-teman Kapija ini tahu bener nih, kalau kita di Jepang itu kan yang namanya omiyage-nya itu kan lucu-lucu banget gitu ya. Makanannya tuh padahal dari sisi rasa makanan kita jauh lebih enak, tapi karena tampilan mereka lebih bagus dan di packaging dengan lebih bagus, akhirnya nilai tambahnya menjadi lebih tinggi begitu. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita karena kita tahu dari tadi saya sampaikan dari Sabang sampai Merauke, Mas Jonet atau Mas Hari kalau misalnya ke jalan ke daerah, tapi kan di kamarnya gantinya ya. Oleh-olehnya kan kuliner nih gitu ya. Ke Palembang itu beli pempek atau ke beli kerupuk Jepang atau ke daerah mana pasti kan nyari kuliner masing-masing. Nah itu kan kadang-kadang yang menjadi kalau buat kita konsumen dalam negeri sih oke-oke aja gitu. Tapi by the time kita ngomongin ekspor itu tampilannya harus bisa lebih baik daripada yang ada sekarang. Itulah kegiatan kami yang kita lakukan di Kementerian Perdagangan. Di slide selanjutnya terkait dengan COVID ini juga, mungkin karena masing-masing negara tadi saya sampaikan, Yoni juga sampaikan masing-masing negara juga terdampak dengan COVID ini, jadi tidak hanya Indonesia begitu ya. Sekarang ini proteksionismenya itu menjadi semakin meningkat, gitu ya. Masing-masing negara itu mulai concern dengan memberdayakan produk dalam negerinya dulu. Jadi ini termasuk juga di Indonesia. Jadi untuk teman-teman UKM juga bagaimana bisa mengisi supply untuk pasar domestik dulu untuk tahap awal mungkin sebelum berpikiran untuk ekspor. Jadi mengambil kekosongan barang yang ada untuk menggantikan karena untuk impor pun ini sebagai contoh ya, kita ngomongin, tapi ini sebenarnya tidak terkait dengan UKM gitu. Teman-teman mungkin dalam masa-masa COVID ini sempat berpikir untuk meningkatkan imunitas tubuh gitu ya. Kita sempat kelangkaan yang namanya vitamin C, vitamin E segala macam gitu. Saya tuh mendengar bahwa ternyata menyedihkan banget nggak sih ternyata untuk membuat vitamin C aja kita bahan bakunya masih dari luar negeri. Jadi itu hal-hal seperti itu yang masing-masing dan semua negara itu berebutan kasarnya dalam tanda kutip. Jadi akhirnya kita juga nggak kebagian gitu. Jadi bagaimana sekarang yang kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa bertahan dari sisi kekuatan kita sendiri. Gitu. Jangan sampai terlalu tergantung semuanya dari luar negeri. Gitu. Dan tadi yang kedua adalah tentunya melakukan bisnis secara e-commerce. It's must sekarang itu udah harus dan kalau tadi yang sebelum COVID mungkin teman-teman UKM masih setengah-setengah antara untuk melakukan bisnis online, untuk kedepannya ini sudah menjadi satu keharusan untuk bisa bersaing baik di pasar domestik maupun di pasar internasional. Gitu. Di slide selanjutnya adalah keuntungan dari pemanfaatan e-commerce, balik lagi ke e-commerce karena ini intinya adalah seperti itu, bisa meminimalisir biaya dan memperluas daerah pemasaran gitu ya. Meminimalisir pengangguran, bisa menarik investor dan memberi kemudahan, kecepatan waktu. Nah, kalau kita sudah bergerak di e-commerce, tolong pelayanan kepada konsumennya ini menjadi sangat penting gitu. Karena bayangkan kalau kita membeli baju di department store, kita masih bisa memegang, masih bisa mencoba begitu ya. Tapi kalau kita e-commerce ini kita hanya konsumen itu hanya terpaku pada gambar. Jangan sampai gambarnya bagus tapi waktu barangnya dikirim tidak sesuai dengan gambarnya begitu. Jadi itu salah satu hal yang harus diperhatikan oleh teman-teman agar
Karena juga kita harus melindungi, selain melindungi dari sisi produsen, kita juga harus melindungi dari sisi konsumennya, gitu. Dan hambatan kendalanya mungkin karena memang kita terpaksa harus menyemplung ke e-commerce dalam waktu secepatnya, jadi mungkin ini menjadi tugas pemerintah untuk bisa mendapatkan jaminan keamanan transaksi baik dari sisi konsumen maupun dari kondisi produsennya. Proses pengirimannya ini tentunya juga harus menjadi waktu dan keamanan harus tepat waktu, dan ini menjadi satu kendala juga bagaimana kita bisa memproteksi data dan privasi dan dari cybercrime yang mungkin berlaku. Ini kita melakukan Zoom ini kan juga ada isu-isu bahwa Zoom ini bisa bocor dan sebagainya. Tapi hal-hal seperti itu yang menjadi PR kita semua. Lalu Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan e-commerce ini menjadi salah satu strategi dan meningkatkan daya saing. Jangan sampai, karena semua orang, semua negara pasti akan melakukan strategi yang sama melalui e-commerce ini. Jadi Indonesia jangan sampai kalah lah begitu ya. Dan perlu dibangun satu platform e-commerce yang dapat digunakan untuk produsen produk potensial ekspor Indonesia untuk memasarkan produknya, dan ini menjadi tugas pemerintah. Dan perlu melibatkan komitmen dari semua pemangku kepentingan, terutama guna mendukung platform e-commerce yang akan dibangun. Gitu. Nah, kami di Kementerian Perdagangan juga melakukan beberapa kerjasama untuk mendorong pemanfaatan e-commerce ini. Tadi seperti saya sampaikan tadi melalui Bukalapak, itu di slide 11, yang mengembangkan 1.000 UKM Indonesia untuk melakukan ekspor melalui salah satu e-commerce Indonesia. Ini saya sebutkan aja, ini Bukalapak begitu ya. Lalu kita juga punya berbagai mencoba menjalin beberapa kerjasama dengan lembaga-lembaga promosi sejenis di luar negeri untuk bisa melakukan promosi online begitu. Kita ini salah satunya adalah di slide berikutnya, tolong di slide 11 itu ada di Hong Kong, itu ada Hong Kong Trade Development Center yang dia juga membuka peluang bagi 200 perusahaan Indonesia untuk bisa berpromosi di platform mereka. Lalu salah satu kita ini adalah Korean International Trade Association yang juga menawarkan kerjasama dengan Indonesia melalui platform elektroniknya. Nah, di masa COVID ini kita mesti tetap optimis begitu ya di slide 12, karena saya juga mendengar dan membaca masih banyak juga ekspor UKM yang terus berkembang begitu, baik dari terutama memang kalau yang di sebelah kiri itu rumput laut itu masih, karena memang itu bahan baku yang dibutuhkan untuk industri sana, jadi memang yang masih berbasis bahan baku untuk produksi mereka. Tapi kita lihat di bawah itu ada keripik dan permen produk UMKM binaan BRI. Nah, ini saya sampaikan juga bahwa UMKM ini selain bergantung pada fasilitas yang ada di pemerintah, harusnya coba mencari CSR yang ada baik di BUMN maupun perusahaan besar seperti Astra dan sebagainya. Karena kita juga tahu Astra juga punya semacam CSR yang cukup baik untuk UMKM dan mereka biasanya juga membantu para UKM ini untuk bisa membantu menembus pasar ekspor. Saya rasa itu dulu Mas Jonet. Di slide terakhir ini ada beberapa alamat atau kontak person yang bisa dimanfaatkan khusus untuk kami di Kementerian Perdagangan. Yang Customer Service Center itu adalah kalau teman-teman ingin mencari informasi pasar di luar negeri, tadi yang dari Pusat Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor. Lalu kalau yang Balai Besar Pendidikan Pelatihan Ekspor Indonesia tadi untuk mencari informasi tentang pengembangan sumber daya alam atau pelatihan-pelatihan yang kita lakukan di Kementerian Perdagangan. Saya rasa itu Mas Jonet dan teman-teman sekalian, nanti mungkin kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Ari. Ilmu yang sangat bermanfaat sekali bagi kita. Dan ini juga merupakan suatu pencerahan buat kita semua yang sebelumnya mungkin kita nggak tahu. Ya, mungkin juga teman-teman UMKM juga nanti akan merespon apakah sudah tahu atau belum. Mungkin ada beberapa poin yang saya ingin ungkap di sini adalah apa yang sudah disampaikan Pak Ari, bahwa
kasus UMKM tahun 1998 itu berbeda dengan masalah UMKM yang ada di tahun 2020. Kalau tahun 1998 UMKM adalah menjadi penyelamat. Sedangkan 2020 ini UMKM itu justru yang paling terkena dampaknya, tadi Pak Ari bilang. Ya, satu hal lagi yang saya ingin sampaikan adalah bahwa peran e-commerce adalah suatu keniscayaan. Ya, walaupun Indonesia sekarang masih jauh di bawah, nggak usah ngomongin India sama Cina, jauh di bawah Kamboja dan Malaysia saja. Tapi Kemendak melalui program-programnya berusaha melakukan pelatihan-pelatihan online kepada semua UMKM. Apakah nanti di sana ada coaching program, ada juga produk-produknya apa yang mau ditawarkan, dan juga bagaimana mempromosikan barang-barang produk dari para UMKM ini. Pertanyaannya tadi kembali, apakah UMKM yang ada di Indonesia ini sudah mengerti dan mungkin sudah bisa mengambil peran dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Ari Satria. Baik, itu nanti kita akan lanjutkan di dalam diskusi Pak Ari. Pak Ari juga tepat banget 30 menit waktunya, terima kasih pas-pasan. Nah, untuk